Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Susu merupakan sumber protein hewani yang bergizi untuk si kecil. Salah satu jenis susu yang bisa diberikan pada anak mulai usia di atas 2 tahun adalah susu UHT, Ultra High Temperature Processing. Susu UHT sendiri adalah susu ultra pasteurisasi yang dikemas dalam wadah steril. Proses pengolahan dan pengemasan khususnya membuat susu ini dapat bertahan selama beberapa bulan. Umumnya, susu UHT dipanaskan pada suhu 135 hingga 150 derajat Celcius dengan waktu yang sangat singkat, yakni 2-3 detik. Proses ini efektif membunuh bakteri dalam susu yang mungkin berbahaya atau menyebabkan susu rusak. Lalu, apakah susu UHT aman dikonsumsi oleh anak? Menurut ahli gizi Esti Nurwanti, susu UHT aman diberikan pada anak karena prosesnya dapat meminimalisir pertumbuhan bakteri. Selain itu, susu UHT juga mengandung zat besi yang baik untuk otak si kecil serta pencegahan anemia. Sebenarnya susu UHT juga ya susu sapi, dari susu sapi murni kan ya. Cuma mungkin prosesnya berbeda karena ada proses dia pemanasan dan pendinginan dengan cepat sehingga bisa meminimalisir pertumbuhan bakteri, kan intinya gitu. Sehingga aman untuk dikonsumsi dan biasanya udah difortifikasi vitamin juga kayak zat besi, kalsium gitu, dan itu penting buat anak-anak. Lebih lanjut, Esti mengatakan bahwa selain anak-anak mengkonsumsi susu, Kementerian Kesehatan pun menyarankan agar anak variasi dalam konsumsi sumber protein hewani. Tentunya anak-anak itu penting banget untuk protein ya, sebagaimana campaign dari Kementerian Kesehatan juga anak-anak tuh harus mencukupi kebutuhan proteinnya karena penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan, juga mencegah stunting kan ya. Dan anak-anak itu masalahnya biasanya terjadi picky eater atau GTM. Mungkin ibunya udah masakin ayam, telur, dan segala macam mungkin nggak habis, atau kadang-kadang kan gitu, atau lagi nggak nafsu makan. Akhirnya anak-anak lebih cepat kalau minum susu gitu sih. Dan selain itu susu itu lebih mudah diserap daripada sumber misalnya kacang-kacangan. Jadi dan itu hampir 100% ya kalau kasein gitu. Lebih diserapnya oleh tubuh lebih bagus, terutama anak-anak. Selain itu, Esti menyarankan agar para ibu memperhatikan kadar gula yang ada di dalam susu UHT karena mengkonsumsi gula berlebihan tidak baik bagi anak-anak. Tentunya anak itu kan biasa suka ya yang manis, apalagi kalau sejak kecil sudah diperkenalkan yang manis. Karena biasanya kalau dari kecil anak itu sudah diperkenalkan sesuatu yang manis, dia akan menjadi preferensi sampai dewasa. Jadi ada perubahan sensitivitas terhadap rasa manis. Mungkin jadi dengan rasa manis yang sama, anak yang satu mungkin udah merasa manis, tapi kalau dia terbiasa manis dulunya, dia merasa kurang, akhirnya pengen yang lebih manis lagi. Nah itu dia sih. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kalau konsumsi gula berlebih tentunya bisa meningkatkan resiko obesitas, resistensi insulin yang akhirnya dan juga ada lagi penyakit yang kardiovaskular dan lain-lain itu. Jadi makanya penting banget kita perhatikan untuk asupan gula kita, terutama anak-anak ya, apalagi anak-anak kan sering terjadi karies gigi dan sebagainya.